Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Papua. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Diduga korsleting listrik, ratusan lapak pedagang pasar Remu Sorong terbakar. Akan selundupan ganja, seorang pemuda di Jayapura diringkus marinir. KPU Papua Selatan berikan waktu 7 hari kepada koalisi parpol untuk ajukan cawagup baru. Pilkada serentak yang sedang berjalan saat ini rawan terjadi pelanggaran. Salah satu pelanggaran yang terjadi dalam pilkada adalah keberpihakan aparatur sipil negara. Aparatur sipil negara dilarang berpolitik praktis dan ada sanksi yang tegas jika mereka melanggar aturan itu. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Merauke, Frans Kamijai, mengatakan pihaknya memantau pergerakan ASN sehingga jika ditemukan akan dilaporkan ke Badan Kepegawaian Daerah. Walaupun sudah ada imbauan pun juga dari Depdagri untuk bagaimana kita bisa melihat paslon untuk kemudian karena ASN juga punya hak memilih, sehingga memang kita harus lihat betul-betul visi misi, dan kami juga himbau kepada seluruh ASN kita lihat visi misi siapa gubernur yang bisa atau bupati yang bisa memimpin daerah ini, begitu. Jadi ketika mau berargumennya dengan mereka punya visi misi. Jangan sampai mengadu domba yang akan merusak keamanan di wilayah selatan Papua maupun di wilayah Kabupaten Merauke, seperti itu. Kira-kira ada sanksi enggak mungkin kalau ditemukan adanya ASN berpihak pada satu paslon, Pak Kasat? Kalau sanksi pasti ada, sesuai dengan Undang-Undang ASN itu pasti ada sanksi, di mana di Merauke khususnya kita sudah punya majelis kode etik, pasti itu akan ditindaklanjuti oleh majelis kode etik untuk mereka yang terlibat langsung dalam politik praktis. Saat ini tim pemantau dan pengawasan dari Satpol PP terus bekerja di setiap lokasi kampanye paslon gubernur maupun bupati. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menetapkan anggaran belanja daerah Papua sebesar 2,5 triliun untuk tahun 2025. Angka itu turun 500 miliar dari tahun 2024. Turunnya anggaran belanja daerah Papua disebabkan karena ada penambahan 4 provinsi baru. Fiskal PBB tahun anggaran 2025 sangat terbatas, sehingga berdampak pada kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang tidak sebanding dengan beban belanja pemerintah daerah. Belum lagi masalah APBD kita yang terbebani dengan monitoring standar yang semakin membesar sebagian konsentrasi untuk peraturan pemerintahan. Pejabat Gubernur Papua Ramses Limbong mengatakan akan mencari solusi agar ada penambahan APBD lewat optimalisasi pendapatan asli daerah. Kami berupaya menyusun anggaran ini dengan sebaik mungkin, yang efektif, efisien, agar dapat memelihara masyarakat serta mewujudkan tujuan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Provinsi Papua, meskipun dengan kondisi fiskal yang terdampak. Setelah mendengar dan memperhatikan secara cermat dan sungguh-sungguh terhadap pendapat Dewan yang terhormat melalui pandangan umum fraksi-fraksi dan kelompok khusus, laporan pendapat komisi, dan laporan banggar serta pandangan akhir fraksi terhadap rekomendasi tentang APBD tahun anggaran 2025, maka ada beberapa hal yang menurut kami penting dan prioritas untuk kita perhatikan bersama. Yang pertama, APBD tahun anggaran 2025
disusul dengan pendekatan monitoring program priority, yaitu anggaran diarahkan untuk mendukung pelaksanaan program kegiatan prioritas yang bersifat penting dan mendesak. Ramses Limbong menambahkan strategi yang dilakukan pemerintah provinsi dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah, diantaranya mewujudkan perpajakan dan retribusi, serta meningkatkan kapasitas SDM pengelola pajak. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime mewakili kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.